Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang sistem informasi akuntansi pemerintah. Kali ini kita akan bahas tentang modul persediaan. Sebelumnya telah kita bahas tentang modul aset tetap, ya. Sekarang kita akan bahas tentang modul persediaan. Seperti biasa, ya, kita awali dengan pengertian dulu, ya. Pengertian dari BMN, barang milik negara, yaitu meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi barang yang diperoleh atas beban APBN, ya, atau dengan perolehan lainnya yang sah. Jadi yang namanya perolehan lainnya yang sah itu bisa barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis, bisa barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Nah, kita bisa bedakan ya dengan pembahasan yang pekan lalu. Jadi kalau pekan lalu kita bahas tentang aset tetap, modul aset tetap. Jadi masih dalam barang milik negara, kita bahas aset tetap pekan lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas persediaan, ya ini adalah bagian dari aset lancar. Jadi bagian dari aset lancar persediaan, sedangkan pekan lalu kita bahas tentang aset tetap. Nah, apa sih pengertian dari persediaan itu berdasarkan PP 71 tahun 2010, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita lihat di sini pengertiannya, kata kuncinya adalah aset lancar. Ya, kita tahu ya aset lancar ini pengertiannya adalah bahwa aset yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun, ya, maka disebut sebagai aset lancar. Nah, aset lancar ini digunakan ya untuk ya dalam bentuk barang ya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual. Jadi memang ada dua kriteria besar kalau di dalam definisi ini. Pertama, ya barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Lalu yang kedua, yang dimaksudkan untuk dijual. Jadi bisa jadi memang masa manfaatnya atau masuk kategorinya aset tetap, tapi karena untuk dijual, ya artinya barang itu tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama ya oleh pemerintah, tapi akan dijual atau diserah terimakan kepada masyarakat misalnya. Nah, itu juga masuk kategori persediaan. Ya. Nah, persediaan atau aset berupa ya barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Ya. Seperti misalnya ya pulpen ya, buku ya, kertas ya, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Lalu yang kedua, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Jadi bisa jadi ada lembaga pemerintah, ya instansi pemerintah yang membeli bahan, ya yang bahan itu digunakan untuk produksi. Ya. Bahan-bahan atau perlengkapan untuk yang digunakan untuk produksi itu masuk juga dalam kategori persediaan. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Jadi maksudnya barang yang diproses ya dia dalam proses produksi dan yang dimaksudkan dari produksi itu adalah untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Maka ini masuk juga kategori persediaan. Lalu yang terakhir adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Jadi kalau saya sebelumnya di PP 71 ini sudah disebutkan ya. Jadi barang yang dibeli lalu akan diserahkan kepada masyarakat bukan untuk digunakan. Nah, itu masuk kategori persediaan ya. Nah, baik ya ini kalau dari sisi bagan ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya
Yang pertama, ruang lingkup dari persediaan ini adalah barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Dia bisa barang habis pakai, ya. Barang habis pakai itu maksudnya misalnya seperti kertas, ya, pulpen, ya, dan lain-lain yang sekali pakai, ya. Sekali pakai dia bisa langsung langsung habis pakai. Lalu yang kedua, barang tidak habis pakai. Ya, bisa jadi ada beberapa perlengkapan yang memang tidak habis pakai, tapi ingat karena ini aset lancar, maka nilai manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Lalu yang terakhir adalah barang bekas pakai. Ya, ini tentu adalah barang-barang yang memang tidak memiliki masa yang cukup panjang, ya. Ya. Nah, jadi barang-barang yang mungkin dimiliki oleh pemerintah, lalu sudah dipakai, ya, menjadi barang bekas lah, tapi masih bisa dimanfaatkan, yaitu sebenarnya masih bisa disebut sebagai persediaan. Lalu berikutnya adalah barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, ya. Nah, ini bisa jadi barangnya ini kalau dari sisi nilai manfaatnya mungkin bisa lebih dari 1 tahun, ya. Misalnya mobil ambulan mau diserahkan kepada masyarakat, ya, beli mobil ambulan untuk diserahkan kepada rumah sakit gitu misalnya, ya, kepada masyarakat lah. Nah, ini masuk kategori persediaan, ya, walaupun mungkin dari sisi barangnya itu nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri, ya, atau swakelola, ya, mulai dari barang atau bahan bakunya, lalu barang dalam proses, lalu barang jadi. Nah, biasanya juga barang jadi ini akan diserah terimakan ke masyarakat atau akan dijual, ya, sehingga dia masuknya ke persediaan. Lalu bagaimana dengan kebijakan akuntansinya? Yang pertama, pengakuannya, ya. Pengakuannya, persediaan ini diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah atau available, ya, dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau measurable, ya. Jadi kalau dia available dan measurable itu maka persediaan diakui. Lalu yang kedua, ya, persediaan diakui pada saat diterima, ya. Kalau misalnya dari pembelian, ya, atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Misalnya ada hibah, ya, lalu ada bukti, ya, yang menyatakan bahwa ini hak kepemilikannya berpindah, maka saat itu persediaan diakui. Lalu yang terakhir adalah pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jadi pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun gitu, ya, dilakukan inventarisasi fisik, ya, lalu antar catatan dengan fisik itu di hasil inventarisasi fisik disesuaikan, lalu nanti tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian terhadap nilai inventarisasi fisik dari persediaan. Nah, itu dari sisi pengakuan. Lalu yang kedua dari sisi pengukuran. Ya, pertama, ya, pengukurannya dari sisi cost, ya, dari sisi biayanya. Berapa biaya yang diperoleh, maka seharga itulah, ya, seharga biaya perolehan itulah dicatat. Lalu yang kedua dari sisi pengakuan, menggunakan biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Jadi kalau pemerintah, ya, beli bahan lalu diproduksi, diolah jadi bahan jadi, nah, berapa, ya, diakui itu sesuai dengan biaya standar. Lalu yang terakhir dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Barang-barang yang dari donasi atau dari rampasan itu tentu tidak ada cost-nya, tidak ada biaya pembeliannya, ya. Maka ini akan dinilai secara wajar berapa nilainya. Lalu pengungkapannya, ya, persediaan ini disajikan di neraca sebesar moneternya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi nilai moneternya itu berarti nilai rupiahnya berapa, kan gitu kan. Nah, yang di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan, yaitu nanti akan diungkap kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Jadi ketika melakukan pengukuran persediaan, yaitu akan disebutkan di dalam CALK, ya.
Lalu penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Artinya, ya memang nanti di neraca ya itu akan muncul akun persediaan ya. Nah, sedangkan rinciannya ya penjelasannya itu akan dinyatakan di dalam JALK ya. Nah, ini persediaan berdasarkan akun ya. Nama akunnya, nama-nama akun dari persediaan itu ya. Nah, di sini ada barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga ya. Ini masuk juga persediaan ya. Jadi pemerintah beli barang ya yang tujuannya ya itu untuk berjaga-jaga, emang disimpan untuk berjaga-jaga ya. Nah, ini juga masuk dalam kategori persediaan. Pita cukai dan leges ya. Bahan baku ya ketika swakelola pemerintah beli bahan baku, nah bahan bakunya ini masuk kategori persediaan. Barang dalam proses atau setengah jadi ya. Sama ini ya kalau swakelola tapi sedang dalam proses. Ketika dalam proses masih dicatat sebagai persediaan. Tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Jadi tanah atau bangunan ya yang untuk dijual ya atau diserahkan kepada masyarakat. Ya ini bukan masuk kategori aset tetap ya, misalnya bangunan ya atau tanah ya. Tapi dia masuk kepada persediaan. Kenapa? Karena dalam jangka waktu dekat akan diserah terimakan kepada masyarakat atau untuk dijual. Lalu yang terakhir adalah hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, berikutnya adalah akun belanja barang persediaan ya. Jadi ketika membeli ya barang persediaan ya. Nah, ini beda dengan belanja aset tetap ya. Kalau belanja aset tetap itu kode akunnya 53 ya. Kalau ini adalah 52 ya. Jadi kalau beli persediaan misalnya beli bolpen, ATK ya, bahan-bahan cetakan ya, alat-alat rumah tangga ya, itu kode akun yang digunakan untuk melakukan pengeluaran ya belanja barang ya ini diawali dengan 52 ya, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja barang persediaan amunisi ya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, mengenai siklus dari persediaan itu sendiri ya, jadi siklusnya intinya kan perolehan ya atau persediaan masuk, atau lalu yang kedua adalah persediaan keluar ya. Intinya dua hal ini ya. Nanti untuk perolehan ya atau persediaan masuknya itu bisa dari pembelian, bisa dari hibah masuk, bisa juga dari transfer masuk. Jadi kalau pembelian ya berarti ya pemerintah melakukan pembelian. Kalau hibah masuk ini dari antar lembaga di dalam pemerintahan ya, atau bisa jadi juga dari luar pemerintahan ya. Itu hibah masuk namanya ya. Misalnya dari Pemda ya ke pemerintah pusat ya, atau sebaliknya dari pemerintah pusat ke Pemda ya. Yaitu hibah masuk ya, hibah masuk. Kalau transfer masuk itu berarti ya itu dari sesama Kementerian Keuangan, misalnya dari DJP ke DJBC ya. Nah, itu transfer masuk atau transfer keluar nanti ya. Nah, jadi sama ini nanti ya, persediaan keluar ada pemakaian. Kalau masuknya berarti pembelian, kalau keluar berarti pemakaian. Hibah keluar itu berarti diserahkan ke lembaga ya di luar kementeriannya ya, misalnya ke Pemda ya, atau diserahkan ke luar ya, ke unit-unit yang berada di luar pemerintahan, itu juga bisa masuk kategori hibah. Nah, kalau transfer keluar itu berarti barangnya keluar tapi hanya pada kementerian yang bersangkutan ya, misalnya kalau Kementerian Keuangan dari DJP atau DJBC ya. Nah, dari DJP dikeluarkan ke DJBC berarti itu transfer keluar ya. Bagi DJBC itu transfer masuk gitu ya. Jadi ini pengertian dari transfer masuk, transfer keluar, dan yang membedakan dengan hibah. Ya, baiklah. Berikutnya adalah tentang
modul persediaan ya, berarti ini terkait dengan sistem informasi akuntansi pemerintahnya ya. Jadi ini merupakan bagian dari Sakti ya, yang berfungsi ya untuk melakukan pencatatan transaksi barang persediaan ya, pembuatan jurnal transaksi dan pembuatan laporan persediaan. Tentu untuk jurnal dan pembuatan laporan persediaan ini ada otomasinya. Ya, ruang lingkupnya adalah pertama ya, kalau kita bicara proses bisnisnya itu adalah migrasi data saldo awal ya. Kalau ini sebelumnya ya, tahun yang lalu itu sudah dilakukan pencatatan, maka tahun lalu itu akan dibawa saldonya ke tahun berikutnya. Setup metode pencatatan dan penilaian ya, setting dulu ya, setting metode pencatatan dan penilaiannya ya, nanti yang mana yang mau dipakai ya metodenya kan gitu. Lalu yang berikutnya adalah pencatatan referensi kode barang ya. Ya, jadi ada referensi kode barang yang dicatat ya. Lalu mekanisme pencatatan transaksi ya, kalau transaksi berarti nanti mulai dari pembelian ya atau masuknya persediaan, lalu ada penggunaan atau keluarnya persediaan. Nah, baru setelah terjadi transaksi ya tutup buku, laporan dan konsolidasi. Ya, outputnya adalah buku persediaan, ya laporan persediaan di neraca. Ya, jadi buku persediaan ini berarti maksudnya tiap item-item persediaan itu ada catatannya ya, ada laporannya. Lalu laporan persediaan itu sendiri ya, rekapnya ini ya. Terus nanti ada laporan posisi persediaan neraca. Jadi di neraca itu nanti akan seperti apa? Nah, karena nanti akan terintegrasi dengan yang lainnya ya, masuk ke dalam neraca. Tapi di dalam modul persediaan ini juga disebutkan ya, juga ada laporan yang terkait dengan berapa ya posisinya di neraca ya. Nah, lalu bagaimana dengan keterkaitan aplikasi dengan modul-modul yang lainnya? Kita perhatian di sini ada modul aset tetap ya dan persediaan ya. Dan modul aset tetap dan persediaan ini merupakan bagian dari Sakti ya, dari modul-modul yang lain ya yang saling terintegrasi. Ya, jurnal dari pencatatan persediaan ini nanti akan masuk ke modul general ledger dan pelaporan ya. Jadi kira-kira keterkaitannya dengan yang bisa digambarkan seperti yang dilihat dalam bagan ini. Nah, untuk pengguna dari modul persediaan ya, modul persediaan di dalam aplikasi Sakti ya, itu pengelolaan persediaan di unit akuntansi kuasa pengguna barang ya. Jadi ini unit ya yang melakukan eksekusi ya atas pencatatan dari persediaan. Jadi ini di kantor ya, di level kantor lah. Makanya di sini disebut sebagai satker induk ya. Jadi di level kantor ya mereka instansi-instansi itu beli barang, beli persediaan, lalu dicatat di unit akuntansi kuasa pengguna barang namanya ya, WAKPB yang level kantor. Tapi di bawahnya bisa jadi ada satker pembantunya ya. Kalau ada satker pembantunya maka ada unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang. Nah, cuma ini sudah terintegrasi ya, sehingga tidak perlu lagi dilakukan kirim-mengirim ya, karena memang database-nya sudah menyatu ya. Lalu berikutnya adalah prosedur pengendalian ya. Jadi ada dua pengguna ya pada modul persediaan ini dengan dua kewenangan yang berbeda tentu ya. Ada operator, ada approver. Jadi kalau operator yang menginput datanya ya, sedangkan approver melakukan persetujuan atas data yang diinput oleh operator. Baik, langsung saja ke setup metode ya. Jadi karena ini memang adalah hal yang penting ya dalam modul persediaan Sakti ini, ya itu terdapat dua metode yang harus disetting terlebih dahulu di awal penggunaannya. Yang pertama adalah metode pencatatan, lalu yang kedua metode penilaian. Untuk metode pencatatan ini adalah perpetual. Jadi perpetual itu maksudnya setiap kali barang masuk ya selalu dilakukan pencatatan ya sesuai dengan nilai yang diperoleh ya, harga perolehannya. Lalu yang kedua itu adalah metode penilaian. Jadi nanti di akhir
di akhir masa akuntansi ya untuk melakukan pelaporan ya, bagaimana nilai dari persediaan itu disajikan. Nah, nilai disajikan berdasarkan harga satuan terakhir, ya. Jadi ada harga rata-rata, ada FIFO. Cuma yang diimplementasikan ini adalah harga satuan terakhir dan harga rata-rata ya. Untuk FIFO ini belum bisa diimplementasikan. Nah, pada implementasinya saat ini ya, yang digunakan itu adalah harga persediaan terakhir ya. Jadi harga satuan terakhir ya, atau HST ya. Nah, harga satuan terakhir itu maksudnya adalah kalau kita lihat dari rumusnya kita akan bisa kelihatan di sini ya. Jadi nilai per jenis satuan pada tanggal ya di akhir tahun gitu misalnya, di akhir tahun pada tanggal 31 Desember ya, akhir tahun atau bisa jadi semester ya. Nah, ini KP ya, kuantitas jumlah persediaan. Nah, makanya nanti ada inventarisasi, berapa sih jumlah barangnya kan gitu. Dikalikan dengan HP, harga pembelian terakhir persediaan. Ya. Jadi kan persediaan itu mungkin beberapa kali pembelian ya. Taruhlah misalnya 5 kali pembelian. Pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Walaupun yang keempat itu belum habis ya, walaupun yang keempat itu belum habis, ya nanti dia dari sisi penilaian tetap menggunakan harga terakhir. Berarti yang keempat, pembelian yang keempat itu juga dihitung dengan harga pembelian terakhir. Makanya diinventarisasi semua berapa barang yang tersedia, persediaan yang tersedia dikalikan dengan harga terakhir, ya harga pembelian terakhir persediaan. Nah itu nilainya. Ya jadi ini penilaiannya seperti itu ya untuk HST ya, untuk rumus HST ya. Jadi harga satuan yang terakhir. Baik, demikianlah gambaran umum dari modul persediaan. Nanti akan diperdalam oleh teman-teman kalian di diskusi kelompok ya, di presentasi kelompok dan diskusi kelompok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.